Is Pi Network still worth it in 2025? Latest updates mainnet. What happens next? With Jcoin. Bayangkan memiliki mata uang digital yang bisa Anda gunakan tanpa biaya transaksi besar, bisa diterima oleh berbagai bisnis, dan bahkan memberi Anda identitas digital unik di dunia Web 3. Inilah yang sedang dibangun oleh Pi Network. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya hype sementara, atau benar-benar masa depan kripto? Pi Network telah berkembang pesat sejak awal peluncurannya. Dari sekadar aplikasi mining sederhana, kini Pi telah membangun ekosistem lengkap yang mencakup pembayaran peer-to-peer, marketplace, hingga domain berbasis blockchain. Dalam video ini, kita akan membahas perkembangan terbaru dari Pi Network di tahun 2025, bagaimana inovasi ini bisa mengubah ekosistem kripto, serta cara Anda bisa memanfaatkan peluang ini sebelum terlambat. Apakah Pi Network benar-benar akan menjadi bagian dari masa depan industri kripto? Atau justru akan menghadapi tantangan besar yang menghambat adopsinya? Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena saya akan mengungkap fakta penting yang bisa membantu Anda memahami potensi sesungguhnya dari Pi Network. Perkembangan terbaru Pi Network 2025. Salah satu inovasi terbaru dari Pi Network yang menarik perhatian adalah peluncuran domain Pi. Jika selama ini kita mengenal domain seperti .com, .net, atau .org, kini Pi Network memperkenalkan sistem domain berbasis blockchain yang sepenuhnya terdesentralisasi. Ini bukan sekadar alamat website biasa, tetapi bisa menjadi identitas digital unik di dalam ekosistem Pi. Mengapa ini penting? Karena domain berbasis blockchain memiliki keunggulan besar dibandingkan domain tradisional. Tidak bisa disensor, tidak bisa dihapus oleh pihak ketiga, dan memberikan kontrol penuh kepada pemiliknya. Dengan memiliki domain Pi, pengguna bisa membangun situs bisnis, portofolio digital, atau bahkan layanan berbasis Pi, tanpa harus bergantung pada perusahaan domain konvensional. Bagi yang ingin mendapatkan domain Pi, prosesnya cukup sederhana. Pi Network telah membuka sistem lelang di mana pengguna bisa menawar domain yang mereka inginkan menggunakan token Pi. Setelah mendapatkan domain, pengguna bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan, seperti toko online, blog pribadi, atau bahkan sebagai identitas di dalam ekosistem Web 3. Ini membuka peluang baru bagi siapa saja yang ingin membangun brand di dunia digital tanpa perlu bergantung pada sistem tradisional. Selain inovasi di bidang domain, Pi Network juga semakin memperluas adopsinya di dunia nyata melalui acara tahunan PiFest. PiFest dirancang untuk mendorong lebih banyak bisnis agar menerima Pi sebagai alat pembayaran. Konsepnya mirip dengan festival belanja, di mana berbagai merchant berpartisipasi dengan menawarkan diskon atau promo khusus bagi pengguna yang bertransaksi menggunakan Pi. Dampaknya cukup signifikan. Semakin banyak bisnis, baik online maupun offline, mulai menerima Pi sebagai bentuk pembayaran alternatif. Ini menunjukkan bahwa Pi bukan hanya sekadar aset digital untuk disimpan, tetapi juga bisa digunakan dalam aktivitas ekonomi nyata. Adopsi ini juga memperkuat konsep ekonomi peer-to-peer yang menjadi salah satu visi utama Pi Network, yaitu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif tanpa perantara perbankan tradisional. Dari sisi teknis, Pi Network juga melakukan ekspansi besar dengan memperbarui mainnet dan user interface, UI. Pembaruan ini dirancang untuk membuat platform lebih mudah digunakan, terutama bagi pengguna baru yang ingin bergabung. Salah satu kendala utama bagi banyak proyek blockchain adalah kompleksitas teknis yang menyulitkan adopsi massal. Pi Network mencoba mengatasi hal ini dengan desain antarmuka yang lebih intuitif, sehingga pengguna tidak perlu memahami kode atau sistem blockchain secara mendalam untuk bisa berpartisipasi. Bagi pengguna lama, ekspansi ini juga membawa sejumlah peningkatan dalam hal kecepatan transaksi, stabilitas jaringan, dan kompatibilitas dengan aplikasi pihak ketiga. Artinya, semakin banyak peluang bagi developer untuk membangun aplikasi yang terintegrasi dengan Pi, memperluas ekosistem, dan memberikan lebih banyak kegunaan bagi token Pi di masa depan. Dengan semua perkembangan ini, pertanyaannya sekarang adalah, apakah langkah-langkah ini cukup untuk menjadikan Pi Network sebagai bagian utama dari masa depan industri kripto? Ataukah masih ada tantangan yang harus dihadapi sebelum Pi benar-benar bisa bersaing dengan jaringan blockchain besar lainnya? Kita akan membahas lebih dalam tentang manfaat dan peluang Pi Network untuk jangka panjang di bagian selanjutnya. Manfaat dan peluang Pi Network untuk masa depan.
Pi Network memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu inovasi blockchain paling berpengaruh, tetapi kesuksesannya sangat bergantung pada adopsi yang luas. Dalam dunia kripto, semakin banyak orang yang menggunakan suatu aset digital dalam kehidupan sehari-hari, semakin besar peluang nilainya meningkat. Saat ini, Pi Network sedang membangun ekosistemnya dengan berbagai fitur baru, seperti domain Pi, sistem pembayaran peer-to-peer, dan marketplace berbasis Pi. Jika infrastruktur ini mampu menarik lebih banyak pengguna dan bisnis, permintaan terhadap Pi bisa meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan nilainya di pasar. Sejarah telah menunjukkan bahwa beberapa proyek kripto mengalami lonjakan nilai setelah ekosistemnya berkembang. Ethereum awalnya hanya dikenal sebagai platform untuk smart contract, tetapi setelah ekosistem DeFi dan NFT berkembang, harga ETH melonjak drastis. Hal serupa terjadi pada Binance Coin, BNB, yang pada awalnya hanya digunakan sebagai alat diskon di platform Binance, tetapi setelah jaringan Binance Smart Chain, BSC, berkembang dengan berbagai aplikasi DeFi dan GameFi, nilainya meningkat pesat. Jika Pi Network mampu membangun ekosistem yang kuat dan menarik banyak pengguna serta pengembang, bukan tidak mungkin kita akan melihat pola pertumbuhan yang sama terjadi pada Pi. Namun, apa yang membuat Pi Network berbeda dan memiliki peluang untuk sukses dalam jangka panjang? Keunggulan utama Pi Network dibandingkan proyek kripto lain terletak pada aksesibilitasnya yang lebih besar. Tidak seperti Bitcoin yang membutuhkan perangkat keras mining yang mahal atau Ethereum yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi bagi pemula, Pi Network memungkinkan siapa saja untuk menambang hanya dengan menggunakan ponsel tanpa menghabiskan daya berlebih. Ini membuka peluang adopsi yang lebih luas, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi mining tradisional. Selain itu, Pi Network mengusung konsep ekonomi berbasis komunitas. Berbeda dengan banyak proyek kripto lain yang lebih fokus pada spekulasi harga, Pi Network membangun ekosistem di mana pengguna dapat menggunakan Pi dalam transaksi nyata, bukan sekadar menyimpan untuk investasi. Dengan inovasi domain Pi, Pi Network juga menawarkan identitas digital berbasis blockchain yang tidak hanya berfungsi sebagai nama domain, tetapi juga dapat menjadi akses masuk ke berbagai aplikasi Web3. Seiring semakin banyak bisnis menerima Pi sebagai pembayaran, ini bisa mempercepat transformasi Pi dari sekadar aset digital menjadi alat transaksi yang dapat digunakan sehari-hari. Untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang, Pi Network perlu membangun ekosistem yang dapat terus berkembang. Beberapa langkah yang dapat mendukung adopsi globalnya, antara lain menarik lebih banyak pengembang untuk membangun aplikasi di dalam ekosistem Pi. Dengan adanya Pi SDK dan API yang memungkinkan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga, pertumbuhan ekosistem dapat dipercepat. Selain itu, mendorong lebih banyak bisnis untuk menerima Pi sebagai alat pembayaran melalui kampanye seperti Pi-Fest, dapat memperkuat adopsinya di dunia nyata. Jika Pi berhasil menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan blockchain dan teknologi lain, seperti jaringan pembayaran digital atau layanan Web3, maka kredibilitas dan utilitasnya akan semakin meningkat. Namun, ada beberapa tantangan yang harus diatasi agar Pi Network dapat sukses dalam jangka panjang. Salah satunya adalah regulasi dan kepatuhan. Banyak negara masih meragukan model kripto yang belum memiliki lisensi perbankan atau regulasi yang jelas. Oleh karena itu, Pi Network harus memastikan bahwa sistemnya dapat memenuhi persyaratan hukum agar bisa diterima secara global. Selain itu, stabilitas nilai Pi juga menjadi faktor penting. Jika terlalu banyak pengguna hanya menambang tanpa menggunakannya dalam transaksi, tekanan jual yang tinggi saat Pi dapat diperdagangkan secara luas bisa menyebabkan nilainya turun drastis. Dengan ekosistem yang masih berkembang, Pi Network juga harus memastikan bahwa semua transaksi dan fitur baru yang diperkenalkan benar-benar aman dari eksploitasi dan penipuan. Apakah Pi bisa menjadi Bitcoin berikutnya? Jawabannya bergantung pada bagaimana ekosistem Pi berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Jika adopsinya terus meningkat dan pengembang berhasil menciptakan lebih banyak kegunaan praktis untuk Pi, maka bukan tidak mungkin Pi Network akan menjadi salah satu proyek blockchain paling berpengaruh. Namun, kesuksesan Pi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada dukungan komunitas, regulasi, dan seberapa cepat tim pengembang dapat membangun ekosistem yang solid. Jika hambatan seperti regulasi, stabilitas nilai, dan kepercayaan dapat diatasi, maka Pi Network bisa menjadi salah satu proyek blockchain yang mendefinisikan era baru dalam ekonomi digital berbasis komunitas. Pada akhirnya, masa depan Pi Network masih terbuka lebar. Potensi besar ada di depan mata, tetapi kesuksesannya akan sangat bergantung pada bagaimana komunitas, pengembang, dan tim di balik proyek ini membangun ekosistem yang benar-benar bermanfaat bagi semua penggunanya. Bagaimana menurut kalian?
Apakah Pi Network memiliki potensi untuk menjadi mata uang digital global? Apa tantangan terbesar yang harus dihadapi agar sukses? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Cara bergabung dan memaksimalkan Pi Network bagi pengguna baru. Pi Network menawarkan cara unik untuk mendapatkan cryptocurrency tanpa perlu perangkat keras mahal atau konsumsi daya tinggi. Dengan menggunakan mekanisme Stellar Federated Byzantine Agreement, FBA, siapa saja bisa menambang Pi langsung dari aplikasi seluler tanpa membebani perangkat. Untuk bergabung, pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi Pi Network, mendaftar dengan nomor telepon atau akun media sosial, memasukkan kode referensi dari anggota yang sudah bergabung sebelumnya, lalu mulai menambang dengan menekan tombol mining setiap 24 jam. Tidak seperti Bitcoin atau Ethereum yang memerlukan daya komputasi besar, sistem Pi lebih mirip dengan Proof of Engagement, di mana pengguna hanya perlu tetap aktif di aplikasi untuk mendapatkan imbalan. Namun, sejak 14 Maret 2025, periode KYC untuk pengguna lama telah berakhir. Pengguna baru masih bisa menambang Pi, tetapi status KYC mereka masih menunggu kebijakan lanjutan dari tim pengembang. Ini berarti bahwa meskipun pengguna baru tetap bisa mengumpulkan Pi dari mining, mereka mungkin harus menunggu kesempatan KYC sebelum dapat menggunakan atau memigrasikan Pi mereka ke mainnet. Sementara menunggu kepastian KYC, pengguna baru tetap dapat memaksimalkan pengalaman mereka di ekosistem Pi dengan beberapa cara berikut. Salah satu cara utama untuk memanfaatkan Pi adalah melalui layanan domain berbasis blockchain, domain.pi. Seperti halnya domain.com atau .net, domain.pi bisa digunakan sebagai identitas digital, toko online, atau layanan berbasis blockchain. Pengguna bisa membeli domain ini melalui marketplace Pi menggunakan token Pi sebagai alat pembayaran. Ini tidak hanya memberikan identitas digital yang unik, tetapi juga membuka peluang monetisasi, seperti menyewakan atau menjual domain kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu, pengguna juga bisa mulai menggunakan Pi sebagai alat transaksi dalam ekosistem peer-to-peer. Seiring berkembangnya komunitas, semakin banyak merchant yang menerima Pi sebagai metode pembayaran. Beberapa bisnis telah mulai mengadopsi Pi untuk menjual produk digital, layanan konsultasi, bahkan barang fisik tertentu. Dengan memahami cara kerja ekosistem ini, pengguna bisa mulai memanfaatkan Pi sebagai alat tukar dalam berbagai transaksi. Bagi pengguna baru yang ingin lebih aktif dalam komunitas Pi, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Pertama, tetap terhubung dengan komunitas Pi melalui media sosial, forum, dan pengumuman resmi dari tim pengembang untuk mendapatkan informasi terbaru. Kedua, membangun jaringan dengan mengundang lebih banyak orang untuk bergabung. Pi Network memberikan insentif bagi pengguna yang berhasil mengajak orang lain untuk ikut serta, yang berarti semakin besar jaringan yang dibangun, semakin tinggi tingkat mining yang bisa diperoleh. Ketiga, memanfaatkan berbagai fitur ekosistem Pi yang terus berkembang, seperti domain Pi, marketplace, dan layanan berbasis blockchain lainnya yang akan terus bertambah di masa depan. Bagi pengguna yang belum bisa melakukan KYC dan masih menunggu kepastian dari tim pengembang, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk tetap aktif di ekosistem Pi. Salah satunya adalah berpartisipasi dalam proyek-proyek komunitas yang menggunakan Pi sebagai alat transaksi, seperti forum jual-beli, layanan digital berbasis Pi, atau uji coba sistem pembayaran yang mulai diterapkan oleh beberapa merchant. Selain itu, pengguna juga bisa mempersiapkan diri dengan memahami proses KYC, sehingga ketika kesempatan dibuka kembali, mereka bisa segera memverifikasi identitas dan memigrasikan saldo mereka ke mainnet. Dengan memahami cara kerja dan potensi Pi Network, pengguna baru tidak hanya menjadi penambang pasif, tetapi juga bisa menjadi bagian dari ekonomi digital yang berkembang. Jika ekosistem Pi terus tumbuh dan semakin banyak bisnis serta individu menggunakannya dalam transaksi nyata, maka nilai dan kegunaan Pi bisa semakin meningkat, menjadikannya salah satu proyek blockchain yang paling menjanjikan di masa depan. Kesimpulan dan diskusi. Pi Network terus berkembang sebagai proyek kripto yang unik dengan fokus pada desentralisasi, aksesibilitas, dan adopsi nyata. Dengan berbagai inovasi seperti domain Pi, ekspansi ekonomi peer-to-peer, serta pengembangan mainnet yang semakin matang, Pi semakin mendekati tujuannya untuk menjadi bagian dari sistem keuangan digital global. Namun, kesuksesan Pi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada seberapa luas adopsinya di dunia nyata. Salah satu keunggulan utama Pi adalah kemudahannya diakses oleh siapa saja, tanpa perlu perangkat keras khusus untuk menambang. Ini membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk terlibat dalam ekosistem blockchain tanpa hambatan teknologi atau biaya tinggi. Selain itu, pertumbuhan komunitas yang masif dan meningkatnya adopsi Pi dalam transaksi nyata
menunjukkan bahwa proyek ini memiliki potensi besar dalam membentuk masa depan ekonomi digital. Namun, tantangan terbesar bagi Pi Network adalah bagaimana memastikan bahwa Pi benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ditambang dan disimpan tanpa aktivitas ekonomi nyata. Seperti proyek blockchain lainnya, kesuksesan Pi sangat bergantung pada adopsi luas, regulasi, dan kepercayaan komunitas. Jika Pi berhasil membangun ekosistem yang kuat dan terus mendapatkan dukungan dari penggunanya, bukan tidak mungkin Pi akan menjadi salah satu pemain utama dalam revolusi pembayaran digital. Sekarang saatnya untuk bertindak. Jangan hanya menambang, tapi mulailah mencari cara bagaimana Pi bisa digunakan secara nyata. Coba cek merchant yang sudah menerima Pi, eksplorasi domain Pi, atau bergabung dalam komunitas yang memanfaatkan Pi sebagai alat tukar. Semakin aktif kita dalam ekosistem ini, semakin besar peluang Pi untuk berkembang menjadi mata uang digital yang sesungguhnya. Menurut kalian, apakah Pi Network akan lebih sukses dibanding mata uang kripto lain? Jika iya, apa yang membuatnya unggul? Jika tidak, apa tantangan terbesar yang harus dihadapi? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar, saya ingin tahu bagaimana pandangan kalian tentang masa depan Pi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang Pi Network, Web3, dan dunia kripto lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.